Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita mulai meeting, untuk yang waktu sholat asarnya sudah dimulai, boleh sholat asar dulu ya. Silahkan.
Your microphone is on mode. Apaan sih, Ras? Your microphone is on mode. Apa kok kasih kesini goblok? Nah. Ya, ayo jangan deh, Nak. Apa? Apanya? Aja. Suara kuriak mengira abang capek. Kamu boleh ngapain? Bila aku diam sekali, mau pilih kamu apa? Salah. Apa nih? Dibuka. Mana aja? Mana ini kah? Palingnya mana? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Suara saya kedengeran? Barangkali ada yang bisa konfirmasi, teman-teman? Kedengaran, Kak. Oke, makasih Kak Mai. Oke, makasih Kak. Mainnya bukan. Baik, teman-teman semua, ini kan pesertanya yang sudah masuk ada 14 orang ya. Termasuk saya berarti ada 13 orang. Jadi barangkali nanti teman-teman yang ada di sini nih, yang sudah masuk, yang sudah join, apabila belum mengerjakan pretest, nanti bisa sambil dikerjakan pretestnya, karena kebetulan nanti itu juga akan jadi soal yang akan dibahas di sore hari ini.
Untuk linknya itu barusan saya kirim lagi di chat, bisa dicek untuk yang belum mengerjakan. Oke, so far ini udah ada banyak yang mengerjakan ya. Oke, jadi teman-teman semua barangkali langsung saja 2 menit lagi ini akan saya mulai. Jadi untuk teman-teman yang mau pada ngambil buku, boleh ngambil buku dulu ya, karena seperti yang sudah saya bilang di grup Telegram, belajar TIU butuh buku untuk diingat-ingat, untuk dicoret-coret. Baik teman-teman semua, sudah pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, jadi langsung saja saya akan memulai pertemuan kali ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman, ini adalah pertemuan pertama kita. Kalau ada yang sempat untuk on cam itu diizinkan ya, boleh on cam. Kemudian kalau misalnya situasi tidak memungkinkan, boleh off cam juga. Kemudian untuk suara sendiri boleh di mute, kecuali memang nanti urgent untuk ditanya, itu silakan dihidupkan lagi teman-teman. Kemudian sebelum kita mulai teman-teman, saya mau sampaikan prakondisi saya dulu. Jadi seperti yang sudah dibahas ya kemarin di grup, bahwa ada teman-teman yang bilang ini kan waktunya masak, waktunya ibu-ibu ini lagi pada sibuk-sibuk persiapan buka puasa. Jadi silakan mau melanjutkan aktivitas, sambil melanjutkan aktivitasnya itu juga boleh. Kemudian lagi saya ingin minta izin juga seandainya ada suara-suara ribut-ribut, karena kebetulan kedua rumah ini, di rumah saya dan rumah sebelah itu memang sedang kumpul keluarga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya agak ribut, harap dimaklum, mudah-mudahan tapi tidak terdengar. Kemudian lagi teman-teman, sebelumnya salam kenal, izinkan saya memperkenalkan diri untuk teman-teman semua. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, ini saya akan sampaikan identitas saya kepada teman-teman semua ya. Oke, bismillah. Iya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman, untuk yang belum pada kenal, ini identitas saya. Jadi
Nama saya adalah Wenda Alifullah. Saya seorang sarjana pendidikan dengan gelar profesional guru. Kemudian ini, biasanya saya panggil Goen, jadi teman-teman boleh panggil saya, boleh Kak Wenda, boleh dipanggil juga Goen juga boleh. Saya lahir 18 Februari 1994, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian ini pendidikan formal saya, dari SD sampai pendidikan profesi saya. Kemudian lagi, ini riwayat mengajar saya. Saya adalah seorang guru matematika ya teman-teman. Kemudian saya juga seorang YouTube content creator yang juga membahas tentang dunia per-CPNS-an. Jadi nama YouTube-nya sama Wenda Alifullah. Nah, jadi teman-teman pada kesempatan ini yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini adalah tentang TIU dan cara menghadapinya ya teman-teman. Di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua untuk menyadari gitu, karena saya sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman itu ketika nanya TIU itu momok, mereka takut gitu. Kadang mereka rendah tuh di TIU gitu. Ada orang-orang yang jago di TIU kemudian rendah di tes yang lainnya gitu kan. Tapi dominannya orang-orang tuh juga pada rendah itu di TIU-nya gitu. Apalagi orang-orang yang non eksak yang kalau di SMA bukan anak-anak IPA gitu tuh rata-rata kemampuan TIU-nya itu kurang gitu. Nah, jadi pada yang nanya gini, kawan bagi tips ini dong cara cepat untuk mengerjakan soal. Nah, di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman sahabat CPNS di kelas ini bahwa di seleksi CPNS yang sudah saya lalui di 2 seleksi ini, di 2 tahun ini yang sudah saya amati, itu tidak ada soal-soal yang mengutamakan cara cepat. Oke, ada mungkin 1-2 soal yang memang bentuk soalnya adalah angka-angka aja yang memang kita diminta untuk menghitung gitu. Tapi dominansi soal-soal yang ada di TIU yang akan teman-teman hadapi nanti di seleksi tahun ini itu adalah soal-soal yang semuanya harus mikir. Semuanya tuh nggak bisa pakai cara cepat. Jadi harus mikir dulu, semuanya harus jadi konsep dulu. Kalau secara matematika tuh kita harus paham dulu konsepnya gitu. Oleh karena itu, makanya saya pada kesempatan kali ini selama 8 pertemuan ke depan saya sudah blok-blok nih. Di pertemuan pertama kita mau ngapain, di pertemuan berikutnya kita mau ngapain, itu saya sudah blok-blok, dan nanti teman-teman jadi belajarnya terarah, arahnya mau kemana, seperti itu. Nah, jadi kemudian lagi hari ini ya teman-teman itu sudah rilis jadwal. Jadi hari ini sudah rilis jadwal untuk, bagi yang belum tahu ya, udah rilis jadwal untuk CPNS tahun 2021. Jadi pengumuman seleksi itu nanti tanggal 30 Mei, jadi teman-teman siap-siap, berarti masih ada 23 hari lagi, nanti ada pengumuman seleksi, itu sampai 13 Juni. Jadi instansi yang mau teman-teman incar itu apa, silakan dipersiapkan. Dari tanggal 30 Mei nanti sampai tanggal 13 Juni ya, itu boleh dicatat tanggalnya teman-teman. Kemudian untuk pendaftaran seleksinya, itu mulai tanggal 31, jadi 30 pengumuman, tanggal 31 itu sudah bisa pendaftaran. Melalui situsnya sama ya, portalnya SSCN, itu semuanya digabung, mau itu CPNS, P3K, maupun pendidikan kedinasan. Berikutnya lagi, pengumuman jadwal CPNS dan P3K non-gurunya itu dimulai dari 1 Juni. Jadi, pengumuman jadwalnya, jadi pendaftaran akunnya itu udah mulai dari tanggal 31, kemudian jadwal seleksinya itu dimulai tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Nah, di situ tuh udah mulai pengumuman di tanggal 30, kemudian tanggal 30 Juni itu ya, nanti di tanggal 1 Juli, pas setelah pengumuman itu, sampai tanggal 11 Juli, jadi ada 12 hari, itu ada masa sanggah kalau seandainya teman-teman nanti tidak memenuhi syarat TNS di seleksi administrasi. Teman-teman silahkan nanti bisa melakukannya di masa sanggah itu. Kemudian, pelaksanaan SKD-nya, nah ini dia, pelaksanaan SKD itu dibagi menjadi SKD CPNS, CATBKN itu ya dari bulan Juli sampai September, Juli, Agustus, September. Berarti ada 3 bulan itu masa pelaksanaan SKD. Kemudian untuk P3K non-guru, CATBKN-nya itu juga dimulai dari bulan Juli sampai September. Jadi setelah SKD CPNS seleksi di masing-masing lokasi, dilanjutkan dengan P3K non-guru. Kemudian lagi untuk P3K gurunya, itu menggunakan, kalau yang kita yang CPNS itu pakainya CATBKN seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang guru itu nanti pakai CBT dari Kemendikbud. Jadi mungkin kalau di sini ada rekan-rekan guru yang sudah pernah mengikuti seleksi PPG, nah itu
alat yang kita pakai itu namanya CBT, yang biasa dipakai untuk UN juga oleh anak-anak. Jadi seleksinya seperti itu. Tesnya kan kalau P3K ada 3 tahap, nanti dimulai Agustus, Oktober, sama Desember. Nah, SKB CPNS nanti di bulan September setelah selesai SKD, kemudian September sampai Oktober, pengumuman akhir sama masa sanggahnya itu di November, dan penentuan NIP-nya itu Desember. Maka teman-teman nanti masa kerjanya bisa dimulai tahun 2022. Amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa lolos. Nah, jadi kita masih punya waktu untuk belajar intensif ya teman-teman. Sekali lagi, saya selalu bilang sama teman-teman semua, saya juga simak kelas-kelas yang lainnya sebelumnya dari kelas TKP, dari kelas TWK, saya simak gitu. Rata-rata itu kan teori ya teman-teman. Mereka itu teori yang kita logikakan, dan seandainya memang kita punya indikasi kemampuan lebih, kita nggak perlu mengikat dengan ilmu, nggak perlu mengikat ilmu itu dengan tulisan gitu. Cuman di TIU saya wanti-wanti, tolong sediakan buku, catatan atau kertas apapun untuk teman-teman tulis gitu. Karena mau nggak mau itu memang harus ditulis. Kita memang harus ngotret. Kalau teman-teman cuman mandangin layar aja ketika belajar TIU itu saya rasa nggak cukup. Cuman dengerin saya tuh saya rasa nggak cukup. Jadi nanti kita sama-sama drill soalnya gitu. Nah, seperti yang tadi saya sudah janjikan, saya akan bagikan ini menjadi 8 ini ya, akan ubah menjadi 8 pertemuan. Ini mudah-mudahan terlihat sama teman-teman semua. Jadi untuk kelas yang saya ampu ya di kelas sahabat CPNS ini, untuk kelas Platinum 7 itu akan dibagi ini dia, akan dibagi menjadi 8 pertemuan. Yang pertama itu ini sudah saya susun ya teman-teman, berdasarkan kisi-kisi dari BKN, kisi-kisi terakhir, karena yang tahun ini kan belum keluar lagi nih, jadi saya pakai yang terakhir keluar. Ini saya susun dari yang paling mudah, yang paling favorit dari teman-teman semua, yang paling favorit dari kita semua, termasuk saya ya. Barisan bilangan, kemampuan verbal, dan kemampuan figural. Ya. Kenapa ini nanti digabung menjadi satu pertemuan di pertemuan saat ini doang dan langsung habis? Karena di sini tidak ada ilmu apapun, kecuali nanti di barisan bilangan ya. Di kemampuan verbal dan kemampuan figural itu tidak ada ilmu apapun kecuali drill, dan drill itu artinya teman-teman coba sendiri dan explore sendiri. Karena itu kita nggak pernah tahu arahnya soalnya mau kemana. Di tahun ini akan kemana itu kita nggak pernah tahu. Jadi di sini kita hanya akan belajar dari soal-soal yang sudah keluar di tahun sebelumnya. Kemudian nanti di berikutnya itu ada 2 pertemuan berikutnya, ada operasi bilangan. Pertama itu operasi bilangan, itu bilangan kan ada banyak yang masuk ya. Ini berdasarkan pengamatan saya. Nanti di 2 pertemuan berikutnya itu saya bagi jadi 2 kali pertemuan kita bahas operasi bilangan. Di pertemuan keempat kita belajar aljabar dan konversi. Ini juga banyak keluar kemarin, ada 1-2 soal ya untuk aljabarnya, untuk konversinya dipakai untuk soal-soal cerita berkaitan sama materi berikutnya tentang perbandingan. Ini juga perbandingan nanti ada 2, ada perbandingan senilai berbalik nilai, kita akan bahas di pertemuan kelima. Kemudian di pertemuan keenam kita ada aritmetika dan JKW. JKW itu adalah jarak kecepatan waktu. Terakhir sebelum terakhir ya 7 itu kita punya penalaran atau logika. Ini adalah favorit banyak orang. Mudah-mudahan itu favorit teman-teman semua juga, menyimpulkan premis yang kayak gitu-gitu nanti kita belajar di sini. Dan yang terakhir itu ada statistika dan geometri. Ini adalah materi yang kadang keluar, kadang enggak. Jadi ini enggak jelas. Cuman ini perlu kita pelajari karena background-nya untuk teman-teman yang non matematik itu penting banget untuk belajar ini. Kayak gitu. Nah, kemudian selamat datang di kelas pertama kita ya teman-teman, tentang barisan bilangan, kemampuan verbal, dan kemampuan figural. Jadi untuk pada pertemuan ini ya, teman-teman peserta diharapkan memahami yang pertama adalah tentang barisan bilangan biasa. Jadi kalau di dalam matematika itu ada barisan bilangan biasa. Nanti teman-teman harus pahami itu. Kemudian lagi teman-teman harus pahami yang kedua adalah barisan bilangan bertingkat. Jadi ada barisan bilangan biasa, ada barisan bilangan bertingkat. Kalau kita biasanya mungkin memahami barisan bilangan bertingkat itu yang pakai jarak gitu loh, yang dilangkau itu. Ya itu kalau secara matematika atau ada anak-anak komputer di situ, anak-anak informatika itu namanya barisan bilangan bertingkat. Kemudian peserta diharapkan mampu memahami tentang kemampuan verbal, ada antonim, sinonim, dan padanan kata. Kemudian lagi yang terakhir, peserta diharapkan mampu memahami kemampuan figural atau kemampuan menganalisa gambar. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari di pertemuan ini, sesuai dengan apa yang tadi sudah di-pretestkan kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan
apa namanya ini barisan bilangan biasa. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang barisan bilangan biasa, itu berarti barisan-barisan yang polanya itu dengan mudah langsung kita peroleh. Kita lihat aja itu bisa langsung kita peroleh. Ya, jadi misalnya nih, saya punya angka kayak gini nih, barisan bilangan biasa ya, saya punya angka 1. Saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5, ini yang paling gampang ya, dan seterusnya. Ini pasti angka berikutnya adalah angka 6. Ya, ini pasti udah paham semua gitu. Dengan mudahnya kita bisa tahu ini adalah barisan bilangan biasa karena ini selisihnya sama. 1, 1, 1, 1. Ya, barisan bilangan biasa. Kemudian lagi, kalau di matematika, barisan itu jenisnya tuh ada barisan aritmatika sama barisan geometri. Cuman itu nggak kita pakai nih di seleksi CPNS. Karena yang muncul itu pasti barisan aja. Nggak pakai deret, nggak pakai menentukan rasio, dan lain sebagainya itu nggak dipakai. Jadi kita fokusnya ke ngelihat apa sih cantiknya soal itu gitu. Jadi teman-teman nanti kita sama-sama aku di sini kita belajar untuk kita nyari cantiknya soal itu apa gitu. Ya, ini tadi yang barisan biasa. Kalau barisan yang biasa ini kan selisihnya tambah 1 ya, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Selain tambah, barisan biasa itu juga bisa nggak harus tambah, ini bisa juga kurang ya. Kayak misalnya 10, 8, 6, 4, 2, begitu kan. Ini berarti selisihnya dikurang 2. Oke, aku yakin nih sampai sini teman-teman pasti ngerti semua ya. Ini dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, berarti berikutnya 0. Kan begitu. Berikutnya lagi min 2. Kan begitu. Kemudian lagi bisa juga dikali teman-teman. Misalnya saya punya 3, 6, 12, 24. Kali 2, kali 2, kali 2, berarti berikutnya 48. Boleh dikali, jadi boleh tambah, boleh kurang, boleh kali, dan juga boleh bagi. Jadi terserah polanya mau dibikin itu apa. Yaitu untuk barisan bilangan biasa. Ngomong-ngomong barisan bilangan, itu nggak harus selalu bilangan ya teman-teman. Pola yang terbentuk di soal nanti itu nggak harus selalu bilangan. Kadang kita juga menemukan pola yang bentuknya adalah huruf. Ya, misalnya begini. Misalnya kita punya ini. Kita punya, oke ini kenapa Y? Misalnya kita punya A, C, E, G. Berikutnya apa? Nah, ini kan juga barisan. Polanya sebenarnya sama mengacu kepada bilangan tadi kan. Di sini tuh ada jarak, ada selisih 1. Setelah A, ada B, kemudian C, ada D, kemudian E, ada F, kemudian G. Berarti ada H, kemudian I. Nah, begitu. Jadi ini pola-polanya boleh terjadi di bilangan, boleh terjadi di huruf. Nah, untuk pola-pola ini boleh kayak gini, A, B-nya yang hilang jadi C, D-nya hilang jadi E, F-nya hilang jadi G, H-nya hilang jadi I. Boleh juga, 2 langkah juga boleh nih kayak gini. A, ya, B, C-nya hilang muncul D, E, F-nya hilang muncul D, E, F, G, kemudian G, H, I hilang muncul J, ini juga boleh. Ya, yang penting pola yang terbentuk itu sama. Hilang 2, hilang 2, hilang 2, kayak gitu. Ini masih termasuk kepada barisan bilangan biasa. Nah, kalau barisan bilangan bertingkat, ya, kalau barisan bilangan bertingkat, itu, kalau barisan bilangan bertingkat itu, biasanya tuh, ciri-cirinya tuh di langkau, di jarak. Misalnya begini, saya punya ini. 1, oke, ganti warna ya. Oke, maaf, ada suara kendaraan. Ini ada 1, ya. Kemudian di sini saya punya 2. Di sini saya punya 5. Di sini saya punya 5. Di sini saya punya 9. Di sini saya punya 8. Nah, ini kan sudah kelihatan. Apa angka berikutnya gitu. Nah, ini kan kalau seandainya kita anggap polanya sama seperti barisan yang biasa tadi, saya gini. Tambah 1. Tambah 3. Tambah 0. Tambah 4. Kurang 1. Berantakan ya, teman-teman.
Ini berantakan nih pola yang kita punya. Kalau misalnya polanya kayak gini berantakan, itu bisa jadi barisannya dilangkau. Ya, itu bisa jadi barisannya itu dilangkau. Oke. Jadi bisa jadi ini barisannya dilangkau begini. Dari 1 ke 5 tambah 4, dari 5 ke 9 tambah 4, dari 2 ke 5 tambah 3, dari 5 ke 8 tambah 3. Nah, ini udah lebih terarah ya arah bentuk si barisannya. Gitu. Ini tambah 4 tambah berarti sekarang untuk mendapatkan barisan setelah 8 ini kan berarti kaitannya ke 9. Kalau kaitannya ke 9 berarti dia tambah 4. 9 tambah 4 adalah 13. Begitu ya. Jadi inilah untuk barisan bilangan bertingkat. Barisan bilangan bertingkat itu bisa dimulai dari barisan bilangan tingkat 1, barisan bilangan tingkat 2, ada juga barisan bilangan yang tingkat 3. Kalau tingkat 3 itu berarti langkaunya tuh bisa sampai 3, teman-teman. Jadi misalnya saya punya A, B, C, D, ini ada suku ya, F, G, H, I, J. Ini bisa dari A kaitannya ke D, D kaitannya ke G, G kaitannya ke J. Jadi bisa begitu, bisa langkaunya, bisa spasinya jaraknya tuh ada 2 yang diantaranya yang dilewati. Tipsnya apa, Kak Wen? Tipsnya adalah pertama, semua soal yang akan dikeluarkan oleh BKN itu cantik. Oke, jadi kalau nanti teman-teman lagi CAT, lagi di depan komputer, tarik nafas sambil ingat-ingat, oke, kata Wenda Alifulo, semua soal yang dikeluarkan BKN itu cantik. Tugasku adalah mencari kecantikannya. Jadi teman-teman tinggal nyari kecantikan si soal itu apa. Ketika soalnya sudah dimunculkan, ketika soalnya sudah ada di depan kalian, pertama amati dulu, kalau seandainya langsung, pola yang terbentuk cantik nggak? Kalau seandainya barisannya biasa, kita anggap itu barisan biasa, pola yang terbentuk cantik nggak? Kalau cantik, oke, berarti itu biasa. Kalau nggak cantik, barangkali itu barisan bilangan bertingkat. Itu, karena pilihannya cuma 2, kalau nggak biasa ya bertingkat. Gitu. Kemudian lagi, soal-soal yang dikeluarkan di BKN, nanti di CAT yang sesungguhnya ya teman-teman, itu akan berbeda sama soal-soal tryout online yang teman-teman bisa dapat gratis. Kalau soal yang dikeluarkan BKN itu insya Allah sudah teruji validitasnya. Jadi pasti ada jawaban yang benar. Pasti ada jawaban yang benar. Kalau seandainya nggak ketemu jawaban yang benar, berarti kita yang salah. Kayak gitu. Kalau saya biasanya kalau ujian, kayak kemarin waktu ujian CPNS ketika saya, itu saya selalu mikir gini, setiap soal yang saya hadapi itu pasti ada jawaban yang benar. Kalau saya nggak dapet jawabannya di pilihan ganda, berarti saya yang salah. Maka ketika saya TIU pada saat itu, saya ada 2 soal, dan 2 soal itu adalah soal figural, yang karena saya letakkan figural di akhir-akhir, saya nggak dapet jawabannya, waktunya udah tinggal dikit lagi, kok ini nggak nemu ya polanya gitu. Dan benar pada saat keluar ya saya salah 2, dan saya udah yakin itu salahnya di situ gitu. Artinya benar pemikiran saya bahwa soal TIU itu validitasnya itu sudah diujikan. Sebelum itu diedarkan itu pasti sudah diujikan, jadi pasti jawabannya itu benar. Nah, kemudian lagi teman-teman, tips berikutnya apa? Ciri-ciri tips berikutnya untuk barisan bilangan bertingkat, karena barisan bilangan bertingkat kan kayak gini tadi. 1 sama 2 sama 5 sama 5 sama 9 sama 8. Ini kan tadi gini. Kan polanya begitu. Ini akan ada di next, ada di sini. Kemudian yang ini akan ada di sini. Ciri-cirinya salah satunya biasanya kalau barisan bilangan itu bertingkat, titik-titiknya tuh ada 2 yang harus diisi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada menemukan bilangan, ada menemukan soal barisan, kalau tadi yang udah ngerjakan soal pretest, itu tadi ada saya hadirkan sebuah contohnya. Yang titik-titik yang harus kita cari itu nggak satu, itu kita patut mencurigai, menduga bahwa itu barisannya bukan biasa. Itu barisannya bertingkat. Itu ya tipsnya. Jadi langsung cari langkau 1. Kalau nggak bagus juga langkau 2. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu tadi untuk barisan bilangan, baik barisan bilangan biasa maupun barisan bilangan bertingkat. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa di akhir ya, setelah saya pemaparan materi nanti bisa ditanyakan. Nah, berikutnya untuk kemampuan verbal ya teman-teman. Nah, ini untuk kemampuan verbal. Kalau kemampuan verbal itu ada 3 yang akan diujikan, ini kita udah sama-sama tahu ya. Jadi kalau di kemampuan verbal itu ada 3. Yang pertama biasanya itu adalah sinonim
atau persamaan kata. Sinonim itu kalau ada yang lupa ini artinya adalah persamaan kata. Ya. Kemudian antonim ini artinya lawan kata. Ingatnya gimana sih Kak? Kadang saya punya temen yang dia nggak guru bahasa Indonesia tuh lupa. Sinonim tuh yang persamaan apa yang lawan sih? Antonim itu yang lawan apa yang pertama sih? Ingatnya gimana? Ingat aja, anto itu berasal dari kata anti. Anti itu kan artinya lawan. Gitu. Jadi antonim itu lawan kata. Ingatnya gitu biasanya. Kemudian yang ketiga itu biasanya ada padanan kata. Ya. Nanti kita disuruh mencari padanan kata yang pas itu apa. Begitu. Jadi dari sinonim, persamaan kata, antonim, lawan kata, sama padanan kata, seperti tadi di awal yang sudah saya singgung sama teman-teman semua, saya selalu bilang sama teman-teman bahwa untuk kemampuan verbal itu tidak ada ilmu apapun yang bisa teman-teman peroleh dari bimbel online manapun. Ilmu dari kata-katanya ya, karena semua ini tergantung dari kosakata yang teman-teman pahami. Setiap orang itu kemampuan memahami kosakatanya itu berbeda-beda. Termasuk saya dengan teman-teman itu pasti beda-beda. Jadi caranya satu-satunya, salah satu yang paling bisa menunjang itu adalah teman-teman harus baca berita. Beritanya yang cari yang bagus ya, yang bahasanya tuh banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan jarang dipakai. Tapi itu termasuk bahasa Indonesia. Kemudian berita-berita terkini yang biasanya menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang kita jarang gitu pakai, tapi di istilah-istilah terbaru itu pakai gitu. Kayak misalnya sekarang kan kemarin tuh lagi musim KRI ya, Nanggala itu tenggelam. Di situ tuh muncul berita tentang alutsista. Nah, itu nanti ada nih persamaan atau lawan kata dari alutsista itu apa gitu. Jadi isu-isu terbaru, kata-kata terbaru itu teman-teman harus cari tahu. Salah satu tipsnya adalah dengan menonton berita, membaca berita. Jadi teman-teman tahu kata-kata itu tuh artinya apa begitu. Kemudian tips yang pernah saya peroleh ketika saya belajar ini tentang kemampuan verbal ini adalah kalau sinonim teman-teman, kalau sinonim jauhi kata yang artinya hampir sama. Misalnya begini, misalnya ada soal apa ya yang hampir sama tadi. Kata ini deh. Devisa. Yang tadi udah ada soal kayaknya tadi ya. Defisit kalau nggak salah tadi soal. Defisit. Ya, ada diminta persamaannya apa? Di opsinya itu ada devisa. Oke. Kemungkinan besar ini kalau ada kata-kata untuk persamaan kata yang bentuknya sama, mirip, defisit, devisa itu pasti salah. Jadi defisit itu bukan devisa. Itu. Ya, itu tips yang bisa aku kasih sama kalian. Ini boleh catat ya, kalau tips verbal itu kalau ada ditanya kata-kata sinonim itu jangan cari yang mirip bentuknya, struktur katanya gitu. Itu satu. Kemudian lagi biasanya di dalam pilihan ganda itu ada kata-kata yang artinya hampir mirip. Jadi itu teman-teman insya Allah bisa dengan mudah nanti memilih. Oke, ini terlalu mirip nih. Oke, kita skip. Ya, ini tips ini tidak berlaku umum ya teman-teman. Tips yang aku kasih ini tidak berlaku umum. Sekali lagi ini tips ini akan batal karena saya nggak bisa membaca arah si pembuat soal CPNS akan seperti apa. Tips ini tuh hanya beredar di bimbel-bimbel aja. Tapi saya seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa satu-satunya hal bahkan saya bilang yang bisa menolong teman-teman di kemampuan verbal adalah kemampuan teman-teman sendiri untuk menganalogikan kata itu artinya apa, pernah dengar kata itu di mana sih gitu, penggunaan katanya seperti apa sih ini gitu. Biasanya kalau didengar di telinga kita ini kata ini tuh kaitannya disambungkan dengan menjadi kalimat seperti apa sih yang kayak gitu-gitu. Itu yang harus teman-teman pahami untuk mengerjakannya. Ketika udah nggak ngerti banget, ya barulah tips-tips ini. Jangan cari kata yang mirip bentuknya, kemudian artinya juga kalau ada yang hampir sama-sama itu juga harus dipertimbangkan gitu, karena nggak mungkin di satu soal jawabannya ada dua hal yang sama kan gitu kan. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian antonim pun juga sama. Pertama, hindari kata-kata yang artinya hampir bentuknya itu
hampir mirip. Ya, biasanya itu bentuk awalnya sih, kalau antonim itu biasanya aku rekomendasikan untuk hindari bentuk awalnya mirip. Misalnya ada kata nih, lawan kata dari inflasi. Ya kan? Lawan kata yang benernya itu kan deflasi. Nah, ini kan mirip nih teman-teman. Jadi ini beda sama yang tadi ya, yang pasti sinonim itu. Nah, cuman ada yang beda di sini. In sama D-nya. Kayak gitu. Kemudian teman-teman juga harus paham lawan-lawan dari awalan-awalan atau imbuhan-imbuhan dalam kalimat, kayak misalnya inflasi, deflasi, kemudian iso, homo, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh teman-teman harus paham ya, kayak isomorfik tuh nanti homomorfik gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu harus paham. Kemudian pre itu pasca gitu kan. Pre itu sebelum, pasca itu setelah. Jadi karena kedepannya mungkin barangkali ada kalimat-kalimat yang imbuhannya akan ditambahin itu. Kayak gitu. Jadi tipsnya itu tadi. Kalau untuk sinonim, hindari kata-kata yang sama. Kalau di antonim, itu bisa jadi si lawan kata itu bentuk katanya itu sama, hanya ada bagian-bagiannya yang diubah. Kayak gitu. Nah, kalau untuk padanan kata, ini paling enak sebenarnya. Kalau padanan kata itu biasanya tidak ada kata-kata yang aneh. Ya. Sekalipun ada kata yang aneh, itu kita bisa analogikan kata-katanya dengan melihat apa yang ada di soal itu. Gitu. Padanan kata itu yang kayak gimana sih, kawan? Bentuknya misalnya gini. A sepadan dengan B, A dengan B sepadan dengan C terhadap apa gitu. Biasanya kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini pasti teman-teman udah paham caranya adalah kita buat kalimat penghubung yang pas antara A dengan B. Yang kemudian bisa dipakai untuk kalimat yang sama ini yang kita hubungkan, ini bisa kita pakai untuk menghubungkan si C dengan jawabannya nanti di pilihan ganda itu apa. Ya, nanti kita akan pelajari contoh-contoh soalnya dari pretest yang tadi sudah kita lakukan ya teman-teman. Kayak gitu. Ya. Kemudian lagi teman-teman berikutnya, setelah kemampuan verbal, kita akan belajar tentang kemampuan figural. Nah, kalau kemampuan figural ini sama ya, pesannya sama kayak kalian tadi. Semua soal yang diciptakan itu cantik. Semua soal yang diciptakan itu cantik. Biasanya kemampuan figural itu, ya, tugas kita di kemampuan figural itu biasanya adalah mencari, ada beberapa tugas. Pertama, itu kita cari kelanjutan. Kenapa nih? Cari lanjutan. Kemudian yang kedua, kita cari perbedaan. Yang ketiga bisa dari keduanya. Cari lanjutan dari perbedaan. Bisa ketiga. Kemudian, yaudah intinya ini, cari lanjutan, cari perbedaan. Cari lanjutan itu misalnya gini. Kan biasanya option itu ada A, B, C, D. Nanti di gambar itu ada bentuknya 3 gitu teman-teman. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar berikutnya apa. Ini namanya kita mencari lanjutan. Ya kan? Ada juga gambar yang langsung A, B, C, D-nya ada di situ teman-teman. Kita suruh memilih mana yang beda di antara mereka berempat. Kayak gitu. Mana yang polanya berbeda. Ada juga nih, ada yang minta untuk cari lanjutan dari perbedaan. Nah, kalau ini, ya kan, kita diminta untuk mencari lanjutan dari si perbedaan ini perbedaannya apa sih? Ini perbedaannya apa sih? Dengan si ini berikutnya dengan ini perbedaannya apa? Ini dengan ini perbedaannya apa? Ini dengan ini perbedaannya apa? Kita cari lanjutannya. Ya, kayak gitu. Jadi ini gampangnya. Kalau seperti apa prosesnya, ini memang lebih gampang nanti ketika langsung terjun ke soal. Aku berharapnya sih teman-teman udah pada nyobain tryout yang di Sahabat CPNS, yaitu ada banyak tryout yang bisa teman-teman cobain. Soalnya juga lumayan bagus ya. Nah, kemudian untuk tipsnya ya teman-teman, kalau untuk figural itu biasanya kalau gambar-gambar itu pasti teman-teman harus perhatikan rotasi. Rotasi itu artinya perputaran. Ya. Atau boleh juga kita sebutnya arah. Ya, ini ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya.
putaran arah. Kemudian yang ketiga tipsnya itu adalah komponen. Oke, komponen itu apa di dalamnya, kemudian rotasinya seperti apa, arahnya kemana, kemudian lagi hati-hati juga, biasanya di situ tuh ada juga kuantitas. Pakai K atau pakai K? Pakai K ya. Quantity. Banyaknya kandungan di dalam suatu gambar. Kita nanti diminta untuk teliti itu gitu. Selain kita ngelihat arahnya ke kanan ke kiri, kita diminta untuk memahami komponennya. Ini mana yang nggak ada, mana yang perlu ditambah, kan begitu. Ada juga quantity, banyaknya. Di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4, berarti berikutnya ada 5 gitu. Jadi figural ini kayak lebih menyatukan banyak hal gitu. Di situ kita diminta untuk kemampuan menghitung gitu. Karena di sini kemampuan spasial yang dinilai teman-teman. Dan biasanya orang-orang yang cerdas di kemampuan spasial itu bagus kecerdasan tata ruangnya gitu. Makanya jadi semuanya ini rata-rata diujikan di tes kemampuan figural ini. Nanti untuk tipe soalnya nanti kita bahas ya teman-teman. Untuk contoh-contoh soalnya nanti akan aku bahas di soal-soal yang tadi. Soal-soal yang tadi sudah kita bahas di pretest. Mana tadi? Ini dia. Nanti kalau misalnya di sini teman-teman udah mulai, itu tadi materinya ya teman-teman. So far kalau seandainya mau ditanyakan bisa langsung aja. Kemudian ini aku membahas soal yang tadi sudah teman-teman kerjakan di pretest. Ini aku bahas di sini supaya tidak kemunduran otak. Jadi soal-soal yang sudah ditemukan itu harus dicari tahu jawabannya. Kalau ada yang tidak paham, ini persoal bahas clear, persoal bahas clear. Jadi kalau ada yang kurang paham, nanti teman-teman langsung sampaikan aja. Ya, on mic aja ya, karena di sini aku tidak ngelihat bentuk raise hand atau apapun. Aku pakai mode full screen soalnya. Oke. Kita coba ya. Ini boleh nih teman-teman yang tadi udah nyobain di apa namanya? Udah nyobain di ininya di Oke. Oke, kelihatan ya? Yang warna biru nih teman-teman. Kita coba tentang kelas persiapan SKDTU, barisan bilangan, kemampuan verbal, dan kemampuan figural. Nah, ini dia. Boleh silakan dicoba, teman-teman. Ini aku pantau jawabannya lewat apa? Lewat chat kali ya? Apa jawabannya nih, teman-teman? Boleh di on mic juga ya, teman-teman? Kalau ada yang mau jawab, langsung boleh. Dapat? Dapat. Ini barisan biasa atau barisan bertingkat? Bertingkat. Bertingkat ya? Iya. Oke, berarti lanjutannya berapa ini? 23. 23. Oke, kita lihat. Pertama tadi ya, seperti yang udah aku bilang sama teman-teman semua, yang harus diperhatikan itu adalah kalau udah dapet soal bentuknya seperti ini, kita harus perhatikan banget. Soal itu cantik, pasti cantik. Nah, kita lihat polanya aja dulu. Ya. Kalau untuk polanya sendiri, kita punya di sini ada 3, 4, 5, 7, 10, 15. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong, kalau bisa soal-soal yang seperti ini tuh benar semua. Ini barisan bilangan, kemudian verbal, kemudian figural itu kalau bisa benar semua teman-teman. Karena soal-soal ini tuh bisa menyumbang nilai yang cukup banyak. Bisa jadi di satu materi ini tuh soalnya udah sekitar 6, 7 atau 8 untuk 3 hal ini aja gitu loh. Kan udah lumayan banyak gitu. Sisanya yang 20-an itu ya nanti materi-materi berikutnya gitu. Nah, ini kan pertama tadi ya, kata saya bilang kalau belakangnya itu ada 2 mungkin bertingkat. Cuman ini di sini cuman 1. Berarti kita boleh duga dulu ini barisannya biasa.
tambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 5. Oke, ini bisa jadi begini. 3, 3, 4, 5, 7, 10, 15. Ke sini. Apakah ini mungkin terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk atasnya udah kelihatan sih. Tambah 1, tambah 3, tambah 8, tambah 4, tambah 8. Coba lihat. Mana yang lebih bagus teman-teman pola yang udah kebentuk ini antara yang atas dengan yang bawah? Bawah, Kak. Kenapa? Yang bawah kenapa tuh? Jadi ada polanya. Polanya gimana? 1, 3, ke 8 tuh gimana? Ditambah. Tambah berapa? Kemudian itu yang atas juga, yang ini yang bawah, tapi yang bagian ini nih, dari 4 ke 8. Ini dari 4 ke 8. Ini dari 1 ke 3 ke 8. Ini kan berarti berpola lagi, ya. Nah, sebenarnya, oke, yang jawabannya 23 itu benar ya, 23. Karena penjumlahan berikutnya ini di sini adalah ditambah 8. Dapatnya dari mana? Kalau yang merasa tadi jawabannya 23 benar, dapatnya seharusnya itu adalah dari deret Fibonacci, teman-teman. Namanya kalau di matematika itu deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah bilangan yang berikutnya didapatkan dari jumlah bilangan sebelumnya. Kayak gini nih. 0, 1. 1 itu diperoleh dari 1 tambah 0. 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1. 3 itu diperoleh dari 2 tambah 1. 5 itu diperoleh dari 3 tambah 2. Maka berikutnya kita tinggal tambahkan 2 bilangan ini, maka akan menjadi beda untuk suku berikutnya. Ada 3 sama 5, bedanya 8. Sehingga 15 tambah 8 itu 23. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya, ini barisannya termasuk barisan apa? Ini adalah barisan biasa, karena tidak ada langkau-langkaunya. Ya, tidak ada langkau-langkau yang nggak usah pakai berjarak gitu ya. Cuman ya tadi kita harus peka dengan bentuk kecantikan si angka-angka ini. Ini saya hapus yang bagian bawah teman-teman biar nggak bingung. Kita harus peka dengan angka-angka ini. Ini teman-teman boleh juga tulis di catatannya ya. Ada barisan di matematika itu namanya barisan Fibonacci. Fibonacci itu bentuknya kayak yang tadi saya sudah bilang, bahwa bilangan-bilangan berikutnya adalah penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, gitu ya. Jadi yang ini tadi, ini ada namanya Fibonacci. Ini adalah bilangan hasil penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Oke, kalau ini Fibonacci-nya ada di beda. Ada juga soal yang langsung soalnya Fibonacci. Contoh soalnya gini teman-teman. Contoh ya. Contoh soal Fibonacci nih. Berapa nih? 2, 4, 6, 10, 16, 26. Nah, ini kalau misalnya kita pandang, ini juga termasuk tipenya adalah tipe-tipe Fibonacci. Dapatnya dari mana? Karena kita melihat 6 itu adalah hasil penjumlahan dari 4 dengan 2. Kita ngelihat 10 adalah hasil penjumlahan dari 6 dengan 4. Kita ngelihat 16 adalah hasil penjumlahan 10 dengan 6. Kita ngelihat 26 adalah hasil penjumlahan 16 dengan 10. Maka berikutnya adalah penjumlahan 26 dengan 16. Berarti jawabannya adalah 42. Gitu.
Ya, jadi itu ada namanya di matematika ini. Ini teman-teman ingat. Dan ini juga beberapa kali kerap keluar. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal ini. Jadi jawabannya adalah D23. Tadi alasannya adalah ini. Bedanya adalah beda Fibonacci. Ini kalau bentukan papan tulisnya coret-coretan, harap dimaklum ya. Sengaja biar pada fokus. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini untuk yang berikutnya, teman-teman. Ini gampang. Gampang banget. Ini, ya, by the way, ini soal benar-benar keluar di tahun lalu loh, teman-teman. Ini soal nggak bikinan saya. Ini benar-benar soal yang keluar di tes SKB tahun lalu. Jadi, apa namanya, si soal-soal ini tuh benar-benar keluar dari ujian. Jadi, saya dapat dari mana? Saya dapat dari teman-teman yang belajar sama saya di YouTube. Kemudian mereka setelah selesai ujian, Kak, aku tadi dapat soal yang kayak gini. Nah, mereka sampaikan soal ini. Tuh bayangkan. Jadi ada soal yang segampang ini, 1200. Ya, ini gampang banget nih. Nggak usah dicoret juga sebenarnya bisa ya. Kalau dapat ini beruntung banget. Jadi ada 1200, 1100, 900. Ini berkurang ya, barisannya mengecil. Dikurang 100, kurang 200, maka pola berikutnya kurang 300. Sehingga jawabannya 600. Oke, aku yakin ini pasti teman-teman tadi benar semua. Oke, sampai sini aman ya? Tidak ada pertanyaan ya? Kita lanjut. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini, nah ini dia. Ini ada 3 yang diminta loh teman-teman. Kalau ada 3 yang diminta, tadi saya seperti yang sudah saya bilang, itu bisa jadi barisannya adalah barisan barisan bertingkat, ya. Jadi kita coba, kita tes dulu nih. Dari 32 ke 30, tambah 2. Di sini udah, jangan warna putih deh, karena dia udah warna putih. Ini tambah 2. Ini polanya udah berantakan nih. Kurang 2. Ini juga udah tambah 8. Nah, ada sampai sini aja kita udah bisa tebak ini polanya berantakan gitu. Berarti kita bisa bikin pola yang lebih bagus lagi. Kita bisa bikin pola yang lebih rapi lagi. Oke, mungkin ini dilangkau. Karena tadi seperti yang saya bilang, kalau ada banyak-banyak ini itu biasanya ada barisan bilangan yang bertingkat. Kita bisa ke sini. 32 28 28 34 34 40 40 32. Ini dari segi sukunya aja kita udah tahu ini berantakan. Kenapa? Besar, mengecil, membesar, membesar, mengecil. Dari bentuknya aja kita tahu bahwa ini berantakan. Ya, jadi ini kita abaikan. Kita langkau 3. Kita langkau 3. Oke, saya tulis ulang aja di bawah. 32, 30, 28, 36, 34, 30, 40, 38, 32, diminta 3 barisan berikutnya. Oke, tadi yang sudah langkau 1, kita langsung nggak bisa, kita 2 juga nggak bisa, kita 3 tadi ya. Di sini ini ada tambah 4, tambah 4, oke. Ini nanti ke sini, kita lihat polanya. Kemudian ini 30 ke sini, tambah 4, tambah 4, kita lihat ke sini. Kemudian lagi, mana lagi tadi 328, pakai warna lain deh. Saya ganti warna putih. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Ya.
Berarti kita punya di sini 34. 32 tambah 2, kita punya di sini berapa nih? 3 tambah 4, 40. Ini harusnya 44. 44, 34. Wah, nggak ada nih di option. Berarti optionnya salah nih saya mungkin bikinnya. Kemudian di sininya 42. 42 ya. Dapat dari 40 ditambah 4, ini 4, ini 38 ditambah 4. 42. Iya, gitu dia. Ya, jadi harusnya jawabannya adalah, berarti tadi salah tuh dibikin optionnya 44, 42, dan 34. Kalau soal ini, buatan siapa Kak? Kalau soal ini buatan saya. Jadi ini soalnya nggak ada di yang tahun lalu ya. Karena bentuk yang seperti ini biasanya satu langkah aja. Ini sengaja saya bikin di sini, tujuannya adalah untuk menunjukkan pola kepada teman-teman semua. Bahwa kalau ada soal yang titik-titiknya itu banyak, biasanya ini tes-tes yang di tes-tes intelijensi tempat lain ya, kayak misalnya kita ujian-ujian TIU atau semacam TIU itu kayak kita ujian masuk perguruan tinggi atau kita SNPTN dan lain sebagainya, itu muncul soal-soal tipe yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi polanya sekali lagi di sini kata kuncinya adalah ya kalau nggak cantik sekali, langkahkan 2 kali. Kalau nggak cantik langkah 2 kali, langkahkan 3 kali. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjutkan ya ke soal yang berikutnya. Untuk soal berikutnya kita punya ini padanan kata ya, untuk kita nyari nih mana nih kalimat yang paling pas, kata paling pas yang menentukan jawaban berikutnya. Kebun binatang berhubungan dengan gajah sebagaimana Taman Nasional berhubungan dengan apa jawabannya teman-teman? Pohon. Pohon. Ada yang lain? Yang lain gimana jawabannya apa tadi? Wisata. Wisata, Taman Nasional, tempat wisata, kebun binatang. Nah, oke, berarti tadi seperti yang udah saya sampaikan di pematerian tadi, kita harus nyari kalimat penghubung ya, kalau soalnya kayak gini. Kita cari kalimat penghubung dari si 2 ini. Nih. Kebun binatang sama gajah, kira-kira kalimat yang pasnya apa? Di kebun binatang ada gajah, gitu ya? Boleh? Iya. Berarti di Taman Nasional ada? Pohon. Oke, ada yang jawab pohon, ada yang jawab cemara. Berarti, tapi boleh nggak kalau jawabannya di Taman Nasional ada wisata? Nggak bisa, karena kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena analogi yang tadi kita pakai, di kebun binatang ada gajah. Gajah itu adalah isi dari kebun binatang. Jadi yang kita cari di sini adalah isi dari Taman Nasionalnya. Maka cemaranya tadi salah ya Kak ya. Cemara wisatanya tadi salah ya. Nah gunung bener apa salah? Di Taman Nasional ada gunung. Salah. Di Taman Nasional ada gunung nggak sih biasanya? Kayaknya nggak tahu tuh ada gunungnya, ada nggak ngerti ya. Oke, entah salah entah benar. Cuman kita lihat lagi lebih kepada inti dari si permasalahannya di sini adalah terkait gajahnya. Jadi kebun binatang ada gajah. Jadi posisi gajah di kebun binatang itu sebagai isi. Sekarang di Taman Nasional ada apa yang posisinya sama seperti gajah? Cemara. Oke, ada yang jawab cemara, boleh. Tadi ada yang jawab pohon. Kenapa pohon itu nggak pas, Kak? Karena kalau jawabannya umum. Iya, betul. Karena kalau kita jawab pohon, harusnya kebun binatang untuk hewan. Oke. Kebun binatang hewan, Taman Nasional pohon. Kebun binatang gajah, Taman Nasional tadi ada juga yang jawab cemara. Oke, kalau yang cemara ini udah benar ya. Cemara. Ini jawabannya yang cemara. Kenapa nggak perdu? Perdu itu apa, Kak? Semak, ya. Jadi perdu itu sama juga jenis. Ya, jadi kalau seandainya soalnya begini, kebun binatang mamalia. Ini boleh. Taman Nasional perdu. Ya, ini boleh. Jadi kalau di sini yang kita ambil adalah kelasnya, ini juga yang kita ambil adalah jenis tanamannya. Ya, perdu gitu, jenis pohonnya gitu. Itu tadi ya, jadi kita harus mencari analogi yang pas.
Aman ya Kak ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Telinga berhubungan dengan anting, sebagaimana apa berhubungan dengan apa? Tangan dan gelang. Tangan Oke. dan gelang. Hubungannya mereka ngapain ini? Telinga menggunakan anting, tangan menggunakan gelang. Oke, boleh. Kalau meja menggunakan ruangan, aneh ya. Kaki menggunakan bola kan bisa juga, Kak. Kaki bisa nggak menggunakan bola? Ditendang, Kak. Oh iya ya, berarti harusnya telinganya bukan memakai anting ya. Kalau si kaki sama bolanya benar gitu. Jadi benar ya, telinga menggunakan anting atau anting digunakan di telinga. Ya, maka jawaban yang pas adalah gelang digunakan di tangan atau tangan menggunakan gelang. Ya, itu yang atas itu hampir benar juga, cuman rata-rata kebalik. Topi, kepala. Kalau kepala topi itu benar ya. Kemudian cincin jari itu juga kalau dibalik itu benar. Jadi dalam menjawab soal-soal yang seperti ini, pola yang harus diperhatikan adalah urutannya juga harus diperhatikan. Karena ini sekilas kalau kita ceroboh, telinga anting, cincin jari bisa juga gitu. Memang bisa gitu, cuma kan bentuknya yang terbalik. Gitu. Itu yang harus hati-hati teman-teman. Jadi ini nggak usah dicoret-coret karena saya rasa ini semuanya udah pada ngerti. Maka jawaban yang pas adalah jawaban yang paling oke untuk soal ini adalah nih. Tangan memakai gelang. Berikutnya. Dungu. Ini lawan kata ya, antonim. Kalau ada simbol seperti itu artinya antonim. Dungu itu lawan katanya cemerlang katanya. Oke, tadi kan saya selalu bilang ya, hati-hati sama kata yang artinya mirip. Itu di situ ada kata-kata yang miripnya kebangetan ya Kak ya. Idiot, bodoh itu kan mirip tuh. Jadi nggak mungkin ada satu soal yang jawabannya ada dua. Maka B sama D itu udah jelas salah. Kalau yang tahu arti bebal itu juga artinya sama sebenarnya, idiot sama bodoh. Ya, kalau kita di Riau orang-orang Melayu biasanya pakai kata bebal untuk mengutarakan kata bodoh, bebal gitu. Nah, jadi idiot, bebal sama bodoh itu sama artinya. Jadi untuk kata yang ini kita tinggal sisa dua, cemerlang sama cepat. Nah, dungu itu kan kaitannya lebih kepada kecerdasan. Nah, makanya jadi lawan katanya adalah yang cerdasnya keterlaluan. Kalau cerdasnya keterlaluan itu cemerlang. Gitu. Kalau cepat, harusnya lawannya Lambat. cepat adalah lambat. Lambat. Kemudian lagi, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sudu. Sendok. Sudu. Persamaan kata sudu adalah Sendok. sendok. Tahu dari mana, Kak? Tahu Bahasa aja Melayu. gitu. Bahasa Melayu, ya betul. Ini memang bahasa Melayu. Sudu itu bahasa Melayunya sendok. Cuman orang-orang yang non Melayu yang tidak biasa pakai ini pasti bingung, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Bentuk kata-katanya ada tadi yang hampir apa yang artinya sama itu tolong agak kita hempas. Kayak ini nih, sudu, pojok ruangan. Pojok ruangan ini kan yang dimaksud adalah sudut. Sudu dengan sudut. Itu kan tadi ya, kalau persamaan kata itu hindari kata-kata yang mirip. Jadi C itu udah jelas salah. Ya, jadi ini adalah jam terbang. Ini adalah bentuk-bentuk kata yang memang mau nggak mau tahu harus dari jam terbang. Karena kalau yang tidak biasa tahu kata ini, dari mana kita bisa dapetin bentuknya? Paling kita juga bisa mengeliminasi dua hal gitu aja kayak tadi kan. Sudu sama sudut atau pojok ruangan udah jelas salah. Kemudian sudu itu mungkin erat kaitannya dengan seduh, orang yang menangis, terisak. Nah, itu menangis sama terisak itu juga udah boleh kita buang. Nah, sendok sama sedot, ya udah ini adalah dua kata yang mau nggak mau kita harus tahu dari pengalaman gitu. Jadi kalau bahasa Melayu sudu itu artinya sendok yang besar. Jadi teman-teman yang nggak tahu ini udahlah kosakata baru. Mudah-mudahan ini nanti keluar di seleksi tahun ini. Kita lanjutkan. Dua soal terakhir ini soal nomor 9. B. Bentuknya jawabannya apa? B. B, kita lihat polanya dari apa, Kak? Dari bentuk Segi empat. segi 4. Bola. Yang paling gampang deh lingkarannya dulu.
lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, berarti berikutnya Lingkaran besar. lingkaran besar. Kalau nggak B berarti E, ya kan? Kemudian kalau kita secara awam udah langsung bisa aja jawab itu E itu salah ya, karena segitiganya dibalik doang, kemudian segitiganya utuh, tidak diapa-apain. Sementara untuk kondisi pada soal itu persegi atau kotak, kemudian kotaknya hilang, kepotong, terpotong, kemudian ada segitiga, maka berikutnya harusnya segitiganya terpotong. Potong. Kalau ini Kak, ini soalnya dapat dari mana Kak? Ini soalnya real, ini keluar di TIU tahun lalu. Jadi ini dapat dari teman yang tes tahun lalu, dia share, Kak Wen ini aku barusan tes hari ini soalnya gitu. Silakan disimpan, silakan dibahas untuk teman-teman yang mau pada tes, katanya gitu. Jadi tuh yang tahun lalu tuh bentuknya kayak gini teman-teman. Gampang ya sebenarnya kalau memang kita fokus, itu bisa. Kemudian lagi, last one. Ini juga soal tahun lalu teman-teman. Jawabannya apa? E. Kita lihat dari polanya dulu ya teman-teman. Ini kita bisa lihat dari polanya. Si soal ini kita bisa pandang-pandang polanya begitu. Nah, ini kita lihat dari sini. Kita mulai dulu dari kotaknya deh yang paling gampang. Diarsir. Nggak diarsir. Diarsir. Berarti berikutnya Tidak kita diarsir. cari yang tidak diarsir. Berarti B salah. D salah. Kita cari lagi dari yang paling gampang lingkaran. Lingkaran penuh, setengah lingkaran, berarti berikutnya setengah lingkaran. Berarti A salah. Tinggal C sama E. Nah, mau nggak mau kita lihat atasnya, pola panahnya. Ini polanya namanya yang tadi saya katakan di materi, namanya rotasi ya Kak, perputaran. Jadi si C ini, si huruf C ini ya, kita anggap ini panah ini huruf C, diputar 90 derajat, putar lagi 90 derajat, putar lagi 90 derajat. Gitu. Maka dapat jawabannya ya, yang E. Gitu. Itu jawabannya. Ya. Itu so far untuk tips dan trik atau jam terbang yang tadi saya mau sampaikan sama teman-teman semua terkait sama TIU atau tes intelijensi umum di bidang ini. Sekali lagi, kenapa saya menempatkan ini adalah di urutan pertama kita hari ini, ya kenapa ini di urutan pertama kita, di pertemuan pertama kita, karena seperti yang saya sudah bilang di awal sama teman-teman bahwa pertama ini adalah favorit sejuta umat, termasuk saya. Kemudian ini menyumbang cukup banyak soal. Kadang-kadang ya barisan bilangan tuh bisa ada yang dapat 4, bisa ada yang dapat 5. Kemudian lagi verbal itu untuk entah itu antonim, sinonim atau padanan kata tuh mereka bisa dapat 4. Jadi paling banyak ada 10 soal deh ini, paling banyak ya. Berarti ada 20 soal lainnya tuh di materi-materi berikutnya gitu. Nah, kemudian lagi kenapa ini saya gabung menjadi satu, kenapa nggak dipisah? Ini hari ini kita belajar barisan bilangan. Karena saya yakin teman-teman itu udah punya basic untuk ini tuh udah pasti punya basic. Rata-rata di sini kan SMA atau S1 gitu kan. Jadi atau S2 bahkan, ada yang profesi juga, ada yang dokter dan sebagainya. Saya yakin itu tuh udah basicnya di teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan tuh hanya menambah jam terbang dengan latihan-latihan ya. Kerjain itu tryout yang ada di Sahabat CPNS itu teman-teman silakan kerjakan karena soal-soal di situ juga membantu. Kemudian untuk TIU, ini sekali lagi saya nggak bosen-bosennya, sampaikan sama teman-teman, beli satu buku. Kalau yang udah nggak sekolah ini kadang ribet ya, apalagi kalau yang di rumah nggak punya anak sekolah, itu ribet untuk beli buku, rasanya malu katanya. Nggak masalah Kak, beli aja satu buku, satu pulpen, tulis di situ persiapan CPNS gitu. Karena saya yakin bahwa kalau TIU tidak diikat dengan ilmu itu nguap. Tips-tips yang tadi kalau seandainya tidak diikat dengan ilmu, nanti kakak-kakak putar videonya lagi. Kemudian tips-tips yang tadi saya sampaikan tulis dengan ilmu, dengan buku gitu. Karena ketika nanti kakak-kakak belajar, langsung dibuka bukunya, nggak perlu lagi buka-buka videonya gitu. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan terkait dari pematerian yang tadi. Ya, nah untuk verbal sama verbal ya utamanya, verbal kecuali yang padanan kata ya. Jam terbang, sekali lagi itu adalah jam terbang. Kayak tadi di soal sudu, itu orang-orang Melayu akan dengan sangat mudah jawab, karena mereka udah terbiasa pakai sudu. Tapi ketika orang-orang yang tidak
biasa dengar kalimat itu, mereka akan kesulitan. Makanya jadi hal yang bisa teman-teman lakukan adalah perbanyak jam terbang di hal-hal yang seperti itu. Kalimat-kalimat baru. Kemudian lagi teman-teman, ini ada dari Kepala Humas BKN. Beliau tuh bilang kayak gini, kalau kalian berharap soal-soal yang akan keluar itu adalah soal-soal yang tidak fresh, kalau kalian berharap soal-soal yang keluar itu bukan soal baru, jangan berharap seperti itu. Artinya adalah soal yang nanti keluar tuh semuanya soal baru. Jadi teman-teman berlatih di Sahabat CPNS atau teman-teman berlatih di portal belajar online manapun, itu hanya menambah jam terbang. Tidak akan belum tentu itu soalnya yang keluar gitu. Untuk verbal ya, untuk verbal itu kemampuannya itu istilahnya sekali lagi saya bilang itu nggak bisa diasah kalau nggak banyak makan informasi. Ya, teman-teman bimbel dari sini, nanti bimbel lagi ke sana, bahas soal. Ketika soal lain yang keluar, itu nggak bisa ditips. Itu benar-benar ilmu, itu benar-benar kata, arti kata yang harus kita pahami. Jadi, jam terbangnya tolong ditingkatkan. Kata-katanya juga tolong ditingkatkan. Pesan saya tadi, update dengan kata-kata terbaru yang lagi muncul sekarang, karena mungkin itu biasanya ada di soal-soalnya. Kemudian lagi, yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah, untuk yang padanan kata, carilah yang hubungannya sesuai, carilah yang hubungannya sama. Jangan sekilas aja. Hati-hati kebalik, karena kadang di satu soal itu ada yang dibalik benar gitu loh. Jadi harus sesuai dengan posisinya. A dengan B itu harus C dengan D, nggak bisa A dengan B, D dengan C, itu nggak bisa posisinya ditukar. Itu akan salah. Jadi itu harus hati-hati dan harus cermat. Jam terbang sekali lagi akan menentukan teman-teman kecepatan untuk mengerjakan ini. Saya berharap satu soal ini nanti ketika teman-teman tes itu bisa selesai dalam waktu kurang dari 30 detik. Kurang dari 30 detik teman-teman bisa selesai ngerjain soal-soal yang tadi itu. Sehingga kalau seandainya ada 10 soal, teman-teman cuma butuh waktu 300 detik. Ya kan, cuma butuh waktu 300 detik untuk mengerjakan soal-soal itu gitu. Maksimum itu. Nah, dengan cara seperti itu sisa waktunya bisa teman-teman gunakan untuk soal-soal yang lain. Soal-soal yang lain itu saya bisa bilang itu lebih kompleks ya teman-teman. Kalau saya bilang soal ini adalah soal yang sangat menunjang nilai kita. Jadi kalau ini salah itu udah rugi banget gitu loh. Jadi ini udah menunjang nilai kita gitu. Ya kecuali teman-teman jangan tiru aku gitu. Udah tahu soal ini menunjang, aku letakkan soal kayak gini waktu itu pada saat aku tes tuh aku letakkan di akhir gitu. Ya kan? Jadi ya udah gitu. Kedepannya nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi-materi yang tadi udah aku sampaikan sama teman-teman semua. Besok itu kita belajar bilangan. Bilangan itu juga menyumbang cukup banyak ya. Biasanya di sekali tes itu ada 2 soal berkaitan sama bilangan, bentuk bilangan, entah itu menentukan besar kecil, entah itu menentukan operasi, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sekarang teman-teman yang mau nanya boleh dipersilakan, kita masih ada waktu sebentar ini. Sedikit lagi, ada yang mau bertanya nggak? Untuk materi-materi yang kayak gini. Kayaknya pada ngerti semua sih, karena aku yakin ini favorit. Atau yang mau, ini kan yang saya laporkan ke tim Sahabat CPNS, hari ini kita bahasannya kan 4 ya teman-teman. Selain materi TIU-nya 3 tadi, saya juga laporkan tentang persiapan pengetahuan dasar TIU gitu. Jadi kalau teman-teman mau nanya di luar materi ini, yang berkaitan sama TIU, itu boleh, silakan di sini. Gitu. Manfaatkan waktunya untuk bertanya teman-teman. Kalau nggak ada dan sudah dianggap paham ya nggak apa-apa, berarti itu bagus. Ada? Kalau tidak ada, saya coba soal. Bentar ya.
Boleh. Yang pada mau nyobain. Silakan. Ada yang dapat jawabannya? A 81131. 181 dengan 131. Pakai apa, Kak? 5 tambah 7, 7 tambah 12, 12 tambah 19, 19 tambah 31, 31 tambah 50, 50 tambah 81. Oke, pakai Fibonacci ya. Ya. Oke, that's great. Lagi. Ini? B. Ada B. A. Ada A. Ada yang mau jawab C atau D atau E? Melengkapi pilihan. Oke, untuk ini jawabannya adalah, ini jawaban yang benar adalah A ya, teman-teman. Jadi ini baku, persamaannya adalah pokok. Kenapa sih, Kak, nggak standar? Karena ini pasti menipu antara pokok sama standar. Aku yakin sih kalau teman-teman CDE ini pasti sudah bisa tereliminasi, sudah bisa terbuang. Kita biasanya bingung di menentukan pokok atau standar. Ya. Nah, ini sekali lagi, teman-teman itu bisa menggunakan analogi. Seperti yang tadi saya bilang di tips, kalau ada kata-kata yang kita sudah pernah dengar, kemudian diminta untuk mencari lawan kata atau persamaannya, kita bentuk kata itu menjadi kalimat yang kita paham artinya. Misalnya gini, bahan baku. Bahan baku pembuatan rumah, kan begitu. Kalimat baku. Nah, begitu. Jadi kita menggunakan istilah-istilah kata yang sama, tapi untuk istilah-istilah yang berbeda. Dari situ nanti kita bisa menemukan mana nih ya padanan kata yang pasnya, mana nih ya padanan kata yang lebih cocok dan lebih tepatnya begitu. Kebanyakan rata-rata ketika yang jawab B standar, ya misalnya saya kepikiran awalnya ketika menjawab standar itu adalah barangkali baku, oke, kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah standar. Iya, itu menurut pengertian kita kan. Padahal kata baku itu artinya adalah kata dasar, kata yang sudah pokok, gitu. Kata yang sudah diutamakan, gitu. Jadi bahan baku itu sudah jelas, bahan baku pembuatan rumah itu berarti pokoknya ya. 9 bahan pokok itu adalah bahan baku juga kita sebutnya, gitu. Jadi kata baku itu lebih mengutamakan kepada arti untuk pokok, kayak gitu. Nah, seandainya ada teman-teman menemukan kata-kata seperti soal-soal yang seperti ini, jaminannya adalah biasanya soal-soal yang seperti ini pasti akan menyisakan 2 pilihan yang membuat kita ngerasa ini soal susah dijawab. Ini soal ambigu. Nah, tipsnya tadi, tips untuk soal-soal yang seperti ini adalah bentuk kalimat. Bentuk kalimat menggunakan kata yang kita pakai tadi. Kayak gitu. Ya. Kemudian kalau secara dari KBBI-nya sendiri, berarti ini balik lagi ke apa namanya kecerdasan verbal orang ya, karena kan ada yang nggak paham arti KBBI-nya, bukan guru bahasa Indonesia barangkali. Secara KBBI-nya sendiri, baku itu memang artinya adalah pokok, seperti itu. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesianya, baku itu sinonimnya adalah pokok, gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua, ini udah jam 5, teman-teman yang di Wita ini udah ada yang pada ngechat katanya udah mau mulai buka puasa, Kak. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman ya untuk pertemuan di sore hari ini, luar biasa banget untuk pertemuan pertamanya.
Untuk yang belum pada punya buku, aku berharapnya teman-teman nanti ke depannya pada punya buku supaya semuanya ditulis, semuanya diotret. Kemudian untuk yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan ke depannya juga bisa bergabung. Aku berharapnya semuanya ke depannya bisa lengkap. Nah, saya minta maaf kalau misalnya selama bersama teman-teman di sore ini ada kekurangan. Sekali lagi teman-teman, ada yang mau ditanya nggak nih sebelum saya tutup kelasnya? Ada yang mau disampaikan barangkali? Next session bakal bahas apa Kak materinya? Next session kita bakal belajar tentang operasi bilangan. Jadi akan ada 2 bilangan yang kita bahas di situ, bilangan bulat sama pecahan. Itu di pertemuan berikutnya. Kemudian, oh ya ini karena kebetulan nanya next session, kan next session nanti diinformasikan waktunya ya, karena kan kalau nggak salah kan Jumat depan tuh kan udah nggak puasa lagi ya. Biasanya kan kalau misalnya nggak puasa itu, kita tuh Zoom meetingnya tuh malam teman-teman. Jadi jam-jam 7:30 atau jam 8-an itu kita mulai Zoom meetingnya biar nggak mengganggu kalau waktu sorenya teman-teman kayak gitu. Kemudian lagi ke depannya itu dari sahabat CPNS tuh saya diizinkan juga untuk membuat kelas TIU. Boleh kalau misalnya kelas TIU-nya mau seminggu lebih dari sekali, tapi tetap di 8 pertemuan itu. Barangkali mungkin untuk kelas yang sama-sama nih, kemungkinan sih yang kelas minggu depan ya, kelas minggu depan itu kan kita tadi seperti yang udah saya sampaikan di silabus, kita kan ada dua pertemuan yang sebenarnya materinya itu harus terus berlanjut. Operasi bilangan 1 yaitu bilangan bulat sama pecahan, nanti di operasi bilangan 2 itu ada bilangan akar, bilangan pangkat, dan bilangan Romawi. Itu itu kan harus berlanjut teman-teman. Aku takutnya kalau misalnya nanti kita skip udah semingguan gitu kan, tiba-tiba udah pengetahuannya nggak nyatu gitu. Sementara di soal-soal yang di CPNS itu mereka tuh berlima itu satu kesatuan, mereka tuh bergabung gitu. Di satu soal tuh nggak soalnya bilangan bulat aja, nggak soalnya pecahan aja. Soalnya itu bilangan bulat tambah pecahan dikurangi desimal, dikurangi per negatif, kayak gitu-gitu. Jadi kompleks gitu. Jadi kemungkinan nanti akan ada kelas yang kita meetingnya 2 kali. Kayak gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya? Ada request buku yang bagus nggak buat SKD? Nah, kalau ngomongin buku ya teman-teman, ini aku jawab jujur. Ya, aku jawab jujur. Aku itu selama persiapan CPNS, aku nggak pernah pakai buku. Karena tadi, aku percaya bahwa di CPNS itu soal selalu baru. Jadi yang harus aku pahami itu konsep. Buku itu hanya menambah jam terbang aja gitu. Kalau teman-teman di sini udah punya sahabat CPNS untuk jadi partner, di sana bisa tryout, ada tryout gratis yang banyak kan, ada tryout yang khusus untuk kelas kita juga ada kan, yang kelas platinum itu ada tryoutnya khusus tuh. Teman-teman kerjakan itu aja untuk nambah jam terbang. Kayak gitu. Kalau bukunya sendiri aku nggak bisa rekomendasikan buku apa yang untuk dibeli. Teman-teman barangkali, ya walaupun banyak ya teman-teman YouTuber itu yang pada promoin dong gitu. Cuman kalau to be honest dari aku pribadi, karena aku ngerasa aku nggak pernah belajar pakai buku, aku yang penting tuh belajar konsep. Karena banyak banget yang nanya, Kak, minta cara cepat dong, ngerjain ini gimana, ini dihapus, ini dihilangkan, ini dibuang. Itu menurut saya itu nggak berlaku, teman-teman. Itu nggak berlaku di TIU. Karena TIU itu pemerintah mau ngetes inteligensi kita, bukan ngetes kemampuan kita mengakal-akali soal. Jadi itu menurut aku nggak pas ketika kita nyari-nyari cara cepat. Yang paling penting itu adalah konsep. Jadi kedepannya mudah-mudahan nanti teman-teman dengan belajar materi yang real matematika, ini kan kalau menurut aku materi kayak tadi itu kan dikit banget matematika, cuma tambah kurang kali bagi, ini benar-benar ketelitian teman-teman sendiri kan untuk melihatnya gitu. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih paham belajar konsep-konsepnya itu sama aku gitu. Itu aja sih teman-teman untuk sore hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi ya, kita close pertemuan di sore hari ini. Untuk yang timur selamat berbuka puasa, yang tengah juga sudah mulai menjelang, dan yang barat masih menunggu 2 jam lagi. Oke, semangat. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan apa-apa yang saya sampaikan. Teman-teman, untuk materi yang tadi nanti akan rekaman Zoom ini akan saya share di grup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terus semangat. Percayalah teman-teman bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu kepada hambanya yang siap. Jadi siapkan diri teman-teman untuk bisa menerima amanah sebagai ASN, aparatur sipil negara di tahun 2021 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada foto nggak Kak? Nggak ada. Oh ya, mau difoto boleh nih. Aku sebelum kelas nih. Yo. Biasanya di foto.
Hidupin kamera dong. Pada mau ngidupin kamera nggak? Kak Elsa hidup nih. Ini kelas kita tuh sebenarnya ada 80 lebih loh, tapi cuman ini ya. Kak Mayo fotonya lampu. Wah, ada kucing. Oke, kita foto ya. Yang lainnya nggak on ya, nggak apa-apa. 1. Kasih senyuman terbaik, yang senyum paling baik nanti bakalan lolos. Amin. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.